Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian bersama tim kami yang outputnya adalah buku ajar. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Marnia Rani, kemudian bersama rekan saya, Ibu Lia Nur Aini, SAMH, kemudian dengan Bapak Fajar Hidayat, SAMH, dengan Bapak Dr. Suryadi, MH. Adapun isi dari buku ajar kami yaitu membahas tentang hukum dagang dari aspek kemaritiman, bahwa yang dimaksud dengan hukum dagang dari aspek kemaritiman adalah hukum yang membahas tentang aspek-aspek privat yang berkenaan dengan kegiatan perdagangan melalui jalur laut. Pada dasarnya di Indonesia, di kurikulum Fakultas Hukum di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, hukum maritim atau istilah yang sering dipakai adalah hukum maritim. Hukum maritim sendiri ruang lingkupnya terdiri dari hukum maritim publik dan hukum maritim yang sifatnya privat atau perdata. Hukum maritim yang bersifat publik lebih dikenal dengan istilah law of the sea atau hukum laut internasional dalam berbagai mata kuliah di Fakultas Hukum Indonesia. Sementara hukum laut perdata atau dikenal dengan istilah the law of admiralty, ada berbagai aspek yang dibahas, yaitu bicara tentang public maritime law, kemudian bicara tentang private maritime law, dan related aspek maritime law atau hukum maritim lainnya. Berikut rencana pembelajaran semester pada perkuliahan hukum dagang yang berkenaan dengan kemaritiman. Public maritime law sendiri, aspek kajiannya berkenaan dengan hukum navigasi, kemudian hukum planning, kemudian hukum keamanan laut atau safety. Sementara kajian dalam hukum dagang maritim bicara tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan hukum maritim privat, yaitu bicara tentang berbagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan melalui jalur laut seperti freight forwarding, ship broker, ship agent, warehousing, cargo handler, ship operator, master, bareboat chartering, collision, the ship hypothek, dan preferential debt. Kemudian membahas juga tentang settlement of disputes, carriage of goods by sea, kemudian carriage of passenger by sea, kemudian bicara tentang multimodal carriage of goods, kemudian multimodal carriage of passenger, voyage, collision, salvage, marine insurance, and limitation of liability. Adapun aspek kajian dalam kegiatan perdagangan melalui jalur laut melalui buku ajar kami ini membahas beberapa hal berkenaan dengan hukum pengangkutan laut, kemudian baik itu pengangkutan barang, penumpang, kemudian bicara tentang tubrukan kapal, kemudian bicara tentang marine insurance, kemudian bicara tentang penyelesaian sengketanya atau settlement of dispute, kemudian juga bicara tentang perusahaan-perusahaan penunjang di bidang perdagangan melalui jalur laut, bicara tentang hipotek kapal atau the ship hypotheks, kemudian bicara tentang piutang pelayaran atau preferential debt. Adapun sumber hukum dalam kegiatan perdagangan melalui jalur laut atau yang dibahas dalam buku ajar kami ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, serta mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kegiatan perdagangan melalui jalur laut tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga berkenaan dengan perjanjian. Karena pada dasarnya kegiatan perdagangan melalui jalur laut atau kegiatan perdagangan pada umumnya bersumber pada perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, baik itu antara perusahaan dengan perorangan atau perorangan dengan perorangan maupun dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan melalui jalur laut. Kebiasaan-kebiasaan dalam dunia pelayaran dan konvensi-konvensi internasional juga berlaku sebagai sumber hukum dalam kegiatan perdagangan melalui jalur laut. Contoh perjanjian dalam kegiatan perdagangan melalui jalur laut, misalnya perjanjian pengangkutan laut, perjanjian asuransi laut,
atau polis asuransi, perjanjian charter, ada perjanjian kerja laut. Sementara kebiasaan-kebiasaan di dunia pelayaran, contohnya misalnya bendera pada kapal yang harus dipasang di kapal-kapal yang berlayar, baik itu di wilayah Indonesia maupun di wilayah-wilayah di luar Indonesia. Kemudian ada konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan perdagangan melalui jalur laut, contohnya The Hague Rules 1924, ada The Visby Rules 1968, ada York and Wade Rules 1974, kemudian ada Collision Regulations 1910. Selain pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, kemudian diatur dalam KUHD di buku kedua, pada dasarnya bicara tentang perdagangan melalui jalur laut, ada beberapa aturan juga, yaitu diatur dalam KUH Perdata berkenaan dengan hipotek kapal, itu diatur dalam KUH Perdata mulai dari pasal 1162 sampai 1232. Sementara yang diatur dalam KUHD itu ada beberapa kajian, yaitu yang berkenaan dengan pengusaha-pengusaha perkapalan, perusahaan-perusahaan perkapalan, tentang nahoda, anak kapal atau anak buah kapal dan penumpang. Kemudian ada perjanjian kerja laut, ada penjajian percharteran kapal, ada pengangkutan barang, orang, kemudian penubrukan, ada pecahnya kapal, pendaparan kapal, dan diketemukannya barang-barang di laut, serta pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan bahaya perbudakan atau asuransi. Kemudian ada pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, sungai, dan perairan darat. Kemudian kerugian laut, perikatan-perikatan dalam perdagangan laut, kemudian kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai dan perairan darat. Sementara aspek keperdataan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran itu bicara tentang angkutan di perairan, kemudian hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan, kemudian kelautan kapal. Demikian tadi yang kami dapat sampaikan, beberapa aturan serta ruang lingkup kajian dalam mata kuliah Hukum Dagang Maritim yang tertuang dalam buku ajar Hukum Dagang Maritim yang merupakan output dari hasil penelitian yang berbasis pada bahan ajar unggulan prodi. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan kami mengenai isi dari buku Hukum Dagang Maritim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan hukum dagang maritim mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap terjadinya bahaya laut, kecelakaan penumpukan, pecahnya kapal, pendamparan kapal, dan diketemukannya barang-barang laut. Tanggung jawab pengangkut terhadap terjadinya bahaya laut, perusahaan Angkatan Laut Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Pasal 1 angka 29 PP 20 tahun 2010 menyebutkan bahwa perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Tanggung jawab yang tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut kembali diperjelas dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menentukan, yaitu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, serta kerugian pihak ketiga.
Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran, junto pasal 181 ayat 2 PP nomor 20 tahun 2010, pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, atau kerugian pihak ketiga. Pertanyaannya, apakah pihak konsumen berhak untuk mengklaim atas ganti rugi yang disebabkan oleh pihak pengangkut? Konsumen, dalam hal ini pengirim atau penerima barang, berhak mengklaim pihak pengangkut melalui tuntutan ganti rugi seperti yang tercantum dalam pasal 472 KUHD. Tuntutan ganti rugi ataupun klaim biasanya diselesaikan di pelabuhan pemungkaran antara pengangkut dengan penerima barang. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemilik barang dalam mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu: yang pertama adalah pengirim atau penerima barang menyertakan bill of lading serta resi mualim dari parti muatan dalam pengajuan tuntutan ganti rugi. Yang kedua, setiap pengirim atau penerima barang berhak mendapatkan surat keterangan dari maskapai pelayaran atau pengangkut yang disebut notice of claim. Biasanya maskapai pelayaran mengeluarkan surat-surat keterangan diantaranya AB, Accept Bewitch, dan CCB, Claim, Constatering, dan Bewitch. Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka penerima barang berhak mengajukan surat tuntutan ganti rugi ataupun klaim kepada pengangkut yang berisikan antara lain keterangan mengenai barang-barang, penunjukan kepada TBT, dan penjelasan ringkas mengenai kekurangan barang-barang yang dikonstatir. Jika pemeriksaan telah dilakukan, maka diajukan kepada pengangkut jumlah ganti rugi yang dituntut dan penjelasan mengenai dasar penghitungan jumlah ganti rugi yang tercantum dalam CCB. Dan untuk masalah penyelesaian sengketa antara para pihak, pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu dengan cara non-litigasi maupun litigasi. Untuk non-litigasi ini dilakukan di luar pengadilan, bisa melalui proses mediasi, arbitrase, atau konsiliasi yang bertujuan mencapai kesepakatan sebagai bentuk dan besarnya ganti rugi agar tidak terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Nah, tujuan yang dicapai adalah para pihak bisa menemukan solusi yang terbaik ataupun win-win solution. Sementara kalau masuk ke litigasi, ini mindsetnya adalah win-lose solution, artinya ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk yang litigasi di sini, penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan coba berdiskusi seputar bagaimana penyelesaian sengketa dagang maritim dan mahkamah pelayaran. Ini adalah hal yang sangat penting yang mesti kita ketahui karena dalam proses di laut itu tentu tidak terlepas dari sengketa. Bagaimana sengketa itu muncul dan apa yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Di dalam pengangkutan, karena dia di lautan, tentu yang paling mendasar dalam pengangkutan itu adalah
adanya pengangkut dan adanya penumpang atau jasa pengguna jasa angkutan. Jadi penumpang atau pengguna jasa angkutan dan pengangkut ini adalah dua variabel yang mendasar dalam pengangkutan. Nah, pengangkut dan penumpang ini mereka sama-sama mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian ketika pengangkut ini melakukan proses angkutan barang maupun orang dari satu tempat ke tujuan yang dituju dengan selamat. Dan pada saat yang sama, si penumpang atau pengguna jasa angkutan ini mesti membayar sejumlah bayaran yang telah disepakati kepada si pengangkut. Nah, tentu dalam proses pengangkutan inilah terjadi hak dan kewajiban yang mesti dituangkan dalam bentuk perjanjian. Jadi wujudnya perjanjian, terjadinya perjanjian di dalam pengangkutan itu ketika pengangkut dan penumpang ini mereka mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perjanjian pengangkutan. Nah, di sana yang kemudian menimbulkan tanggung jawab hukum di antara kedua belah pihak. Bahwa si pengangkut dia bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan angkutannya, baik itu orang maupun barang yang diangkutnya dari satu tempat ke tujuan tertentu. Dan si pengguna jasa angkutan dia punya tanggung jawab untuk membayar ya, sejumlah tagihan yang telah disepakati kepada si pengangkut. Nah, tanggung jawab hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab munculnya permasalahan dari pihak penumpang terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pengoperasian kapal. Jadi yang sering terjadi itu memang adalah permasalahan itu muncul dari penumpang. Ya, dari si pengguna jasa angkutan terhadap si pengangkut. Problematika hukum dalam pengangkutan laut inilah yang kemudian kerap memunculkan sengketa antara pihak pengangkut dengan pengguna jasa angkutan. Ya, bisa saja barangnya hilang atau barangnya rusak, ya, atau bahkan dalam kondisi yang paling memprihatinkan itu adalah terjadi kerusakan kapal bahkan sampai tenggelamnya kapal sehingga menghilangkan tidak saja barang tetapi juga nyawa dari penumpang. Nah, pada titik itulah terjadi sengketa antara pengguna jasa angkutan dengan pemilik angkutan. Memang di dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan ini tidak disyaratkan harus tertulis, ya, cukup dengan lisan saja. Asal ada kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak, ada konsensus. Sebagaimana kalau kita ingat di dalam 1320 KUH Perdata, di sana disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian itu adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian antara penumpang dengan pemilik jasa angkutan, antara pemilik angkutan dengan pengguna jasa angkutan kan sama-sama cakap. Ya. Kemudian karena suatu hal tertentu dan karena sebab yang halal. Nah, ini 4 unsur sebuah perjanjian itu kemudian menyatakan sah. Dalam perjanjian pengangkutan itu tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan saja. Tapi memang ada dokumen yang menunjukkan kesepakatan para pihak itu. Misalnya kalau kita pengguna jasa angkutan berupa orang, kita menaiki kapal tertentu, maka tidak ada memang secara tertulis saya ini penumpang, dia pemilik jasa angkutan, harus tidak ada. Tapi ketika kita memegang tiket, kita membeli tiket, kemudian kita naik di kapal itu, maka segala konsekuensi yang terjadi, segala hak dan kewajiban yang terjadi di antara para pihak itu telah disepakati. Begitu ketika kita meletakkan barang di situ, maka ketika kita sudah membayar dan dia ada resi bahwa kita menitipkan barang tertentu, jenisnya apa, berapa banyak, tujuannya kemana, ini sudah dianggap sebuah dokumen yang kemudian itu adalah telah terjadi kesepakatan antara pemilik jasa angkutan dengan pengguna jasa angkutan. Nah, jadi tidak ada disyaratkan harus tertulis memang. Tetapi inilah yang kemudian dalam prosesnya sering terjadi sengketa
ya, dan sengketa itu memang harus diselesaikan. Nah, bagaimana saudara sekalian terjadinya sengketa itu? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pelayaran pada pasal 40 ayat 1, bahwa dalam konteks pengangkutan laut itu bisa terjadi wan prestasi, ya, dan wan prestasi yang disebutkan di sana itu memang kalau kita lihat di dalam ayat 1 pasal 40 Undang-Undang Pelayaran disebutkan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkatnya. Jadi memang ada ketentuan hukum yang jelas di dalam Undang-Undang Pelayaran yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan keamanan penumpang dan barang yang diangkatnya. Nah, di dalam pasal 41 ayat 1-nya disebutkan bahwa perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal berupa pertama, kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. Yang kedua, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. Yang ketiga, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut. Atau yang keempat, kerugian pihak ketiga. Jadi memang secara umum ini hak-hak daripada pengguna jasa angkutan itu dijaga, dipastikan, ya, sedemikian rupa di dalam undang-undang ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana kemudian penyelesaian sengketanya kalau terjadi wan prestasi ini, terjadi sengketa ini? Maka tentu penyelesaian sengketanya secara umum dia bisa dilakukan secara litigasi dan juga bisa secara non litigasi. Ya, litigasi tentu melalui pengadilan, ya. Tetapi setiap sengketa perdata yang masuk di pengadilan itu Perma 1 2016 mengamanatkan hakim sebelum dilakukan acara peradilan di pengadilan, itu hakim mengarahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya secara mediasi. Karena memang perkara-perkara perdata ini akan lebih mudah diselesaikan kalau para pihak itu bisa berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar sehingga didapatkan keputusan yang win-win solution, ya, di antara para pihak. Nah, kalau ternyata kemudian secara litigasi, secara mediasi tidak mampu dilakukan, para pihak yang bersengketa tetap memang ingin melanjutkan karena masing-masing merasa haknya tidak terpenuhi atau memang dia menuntut haknya secara total, tidak ditemukan jalan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi, baru memang proses beracara di pengadilan dilanjutkan sampai kepada putusan yang ingkrah. Tetapi memang litigasi sebagaimana amanat Perma 1 2016 mengamanahkan diupayakan semaksimal mungkin agar para pihak yang bersengketa secara perdata diselesaikan melalui jalur mediasi. Yang kedua adalah melalui jalur non litigasi. Nah, memang jalur yang kedua ini lebih tegas lagi, ya. Tentu jalur non litigasi ini sebagaimana kita pahami adalah melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ya. Melalui proses arbitrase sebagaimana kita pahami, tentu para pihak yang bersengketa ini mencoba menyelesaikannya dengan memanfaatkan arbiter, ya. Ya, boleh melalui jasa institusi yang terlembagakan maupun yang non permanen atau yang sementara, ya, ad hoc. Nah, ini proses melalui arbitrase. Dan tentu banyak pilihan-pilihan yang lain kalau non litigasi, tidak saja arbitrase tetapi juga bisa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak boleh memilih apakah dengan cara mediasi boleh, atau melalui cara yang lain. Misalnya para pihak ini bisa menggunakan jalur yang memang sudah tidak memungkinkan lagi melalui jalur-jalur yang ada. Jadi alternatif penyelesaian sengketa ini memang sangat penting bisa dilakukan oleh para pihak untuk melakukannya. Nah, dan memang penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi inilah yang diharapkan bisa ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Karena dengan cara demikian ini nanti akan bisa
memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan tidak menunggu waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketanya, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa ini kalau menggunakan jalur alternatif ini maka tidak membutuhkan biaya yang besar, ya, biayanya sangat ringan sekali sehingga para pihak ini bisa dengan sukacita, dengan kerelaan mereka bisa menjadikan proses melalui alternatif penyelesaian sengketa ini menjadi pilihan yang sangat tepat kepada mereka. Bisa ya, bisa dengan cara konsultasi misalnya kan, para pihak silakan dia melakukan media konsultasi sebagai media untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Ya, ini tentu adalah satu tindakan yang bersifat personal ya, antara pihak tertentu, si klien orang yang bersengketa dengan pihak yang lain yaitu dengan konsultan, ya, dimana kemudian konsultan itu memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Jadi dengan konsultasi inilah akan menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan. Ya. Jadi para pihak yang bersengketa ini menggunakan pihak ketiga. Ya. Jadi bisa juga dengan cara konsiliasi. Ya. Dengan cara konsiliasi tentu adalah juga dengan pihak ketiga ada konsiliator ya, di mana konsiliator ini dia lebih bersifat aktif ya, dengan mengambil inisiatif untuk menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang ada, yang kemudian ini ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Ya. Jika pihak yang bersengketa itu mampu merumuskan sendiri kesepakatannya, ya pihak ketiga ini hanya mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa saja. Tapi kalau tidak mampu merumuskan tahapan-tahapannya, maka konsiliator inilah yang akan menjembatani, ya, dia lebih aktif, dia harus begini tahapannya ini dulu. Meskipun demikian nih konsiliator ini tidak berwenang untuk membuat putusan, ya, tetapi hanya berwenang untuk membuat rekomendasi, ya, yang kemudian pelaksanaannya ini sangat bergantung kepada itikat baik dari para pihak yang bersengketa. Jadi hanya ditawarkan memotivasi, mengkonsiliasi, konsiliator. Ya, kalau secara mediasi sudah jelas ya, tadi memang sudah amanat Perma nomor 1 2016. Kalau jalur litigasi mediasi, memang mediasi ini dianggap yang relatif lebih efektif, lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa perdata. Ya, karena mediator yang ada ya, ini adalah sebagai pihak penengah yang relatif lebih pasif dalam memberikan bantuan ya kepada para pihak yang bersengketa. Nah, jadi tetapi peran mediator ini memang sangat membantu ya para pihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan penyelesaian sengketa di antara mereka, ya, kemudian dituangkan dalam satu keputusan gitu, dituliskan. Nah, inilah kemudian keputusan ini ditandatangani oleh pihak yang bersengketa. Ya, pihak pertama, pihak kedua. Nah, di situ juga ada tanda tangan dari si mediator. Yang selanjutnya ini didaftarkan di pengadilan untuk mendapatkan title eksekutorial, maka kemudian ini sah menjadi keputusan kepada para pihak yang bersengketa. Ya, mudah, cepat, dan bisa memberikan win-win solution. Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa dibuat. Begitu juga saya baru teringat tadi dalam proses arbitrase misalnya, bukan saja sengketa lokal ya, tetapi juga kalau terjadi sengketa internasional, ini arbitrase akan lebih mudah untuk dilaksanakan karena memang kesepakatan para pihak yang berbeda batas wilayah negara itu dengan jalur arbitrase ini akan bisa relatif lebih mudah dijalankan di negara yang berbeda karena memang menjadi kesepakatan mereka, dan ini memang sudah diatur memang ya, ada arbitrase internasional yang memang mengakui bahwa sengketa yang terjadi antara dua pihak yang berlainan negara, beda
pelaksanaan hukumnya, tapi dengan jalur arbitrase ini lebih memungkinkan untuk dibuat di tempat di mana terjadi sengketa, ya, dan mampu dilaksanakan di dua batas wilayah negara yang berbeda tersebut. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, memang dalam proses penyelesaian sengketa ini ada satu hal yang memang sering menjadi perhatian secara serius, yaitu ketika terjadi kecelakaan kapal. Jadi kecelakaan kapal sehingga barang penumpang hilang, bahkan menghilangkan nyawa. Maka dalam proses ini diperlukan ada satu namanya mahkamah pelayaran. Ya. Ada mahkamah pelayaran. Nah, mahkamah pelayaran ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan, ya. Nah, kita lihat mahkamah pelayaran. Ya. Jadi mahkamah pelayaran ini memang adalah satu mahkamah yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan, yang di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Mahkamah Pelayaran. Dan Mahkamah Pelayaran ini berfungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Jadi kalau ada kecelakaan kapal, ada pemeriksaan pendahuluan terhadap kecelakaan kapal itu. Dan selanjutnya ini akan diproses. Ya, prosesnya itu adalah dalam Mahkamah Pelayaran. Jadi dalam proses persidangan di dalam Mahkamah Pelayaran itu akan diakhiri dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan alat-alat bukti yang ada, menggunakan hukum internasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran. Nah, keputusan dari Mahkamah Pelayaran inilah kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian ditandatangani oleh ketua tim panel ahli. Jadi ada tim panel ahli. Jadi Mahkamah Pelayaran itu ketika dia mencari bukti, menemukan fakta, ini ada tim panel ahli. Jumlahnya kurang lebih 20 orang, boleh dari unsur PNS atau non-PNS. Ini mereka melakukan penelusuran, pencarian bukti-bukti fakta-fakta. Jadi keputusannya itu kemudian ini akan dituangkan secara tertulis, kemudian ditandatangani oleh ketua tim panel ahli, oleh anggota tim panel ahli dan sekretaris tim panel ahli. Jadi setiap persidangan itu ada ketua panelnya, ada sekretaris panelnya, ada anggotanya. Nah, dalam keputusan tersebut, ini Mahkamah Pelayaran ini dia akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan terkait sanksi administratif untuk nahkoda atau perwira kapal. Ya. Satu kapal itu bisa jadi ada nahkoda, ada perwira, ya. Bisa jadi nahkodanya saja atau perwiranya saja atau kedua-duanya sekaligus. Jadi apa rekomendasi yang diberikan kepada Menteri Perhubungan? Tindakan apa yang harus dilakukan Menteri Perhubungan terhadap nahkoda maupun perwira kapal itu? Kemudian Mahkamah Pelayaran juga ini dapat menyampaikan kepada Menteri Perhubungan terkait rekomendasi mengenai pengenaan sanksi kepada pemilik atau operator yang tidak melaksanakan kewajiban, ya, pemilik kapal nih. Apa rekomendasinya? Mungkin dicabut izin berlayarnya, mungkin dicabut izin kapalnya dan sebagainya. Yang kedua, Mahkamah Pelayaran juga membuat laporan tertulis apabila berdasarkan bukti awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sebab musabab terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi di samping dia memberikan rekomendasi secara administratif apa yang harus dilakukan Menteri Perhubungan terhadap nahkoda dan atau perwira kapal, Mahkamah Pelayaran juga dia bisa memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan terkait apa yang harus diberikan, sanksi apa yang harus diberikan kepada si pemilik atau operator kapal. Ya,
karena dia tidak melaksanakan kewajiban ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dia juga dapat membuat laporan tertulis apabila terdapat bukti awal bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung ini berkaitan dengan atau ada hubungannya dengan sebab terjadinya kecelakaan kapal. Nah, dan Menteri Perhubungan yang mendapatkan rekomendasi ini itu selanjutnya dia akan menetapkan sanksi administratif yang bersifat final kepada pihak-pihak yang direkomendasikan. Ya. Tetapi juga dengan pertimbangan tertentu bisa saja memang Menteri Perhubungan tidak melakukan itu ya. Tapi kalau sudah fakta dan bukti sudah ditetapkan kemudian direkomendasikan demikian tidak dilaksanakan Menteri Perhubungan maka akan menjadi paradoks. Nah, maka secara umum apa yang direkomendasikan berdasarkan fakta dan bukti yang ada oleh Mahkamah Pelayaran tentu akan dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan. Nah, untuk nahkoda dan atau perwira kapal yang terbukti telah melakukan kesalahan tadi ya, atau telah melakukan kelalaian dalam penerapan standar operasional profesi kepelautannya, maka mereka ini akan dikenakan sanksi administratif. Sanksinya apa? Bisa berupa peringatan, bisa pencabutan sementara sertifikat keahlian pelautnya, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Mahkamah Pelayaran inilah yang mereka ini ya dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu akan menjadikan bukti lanjutan setelah ditemukan pemeriksaan awal penyebab-penyebab kecelakaan laut untuk selanjutnya mereka akan bersidang memutuskan perkara tersebut. Nah, ini saudara-saudara sekalian proses penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan ketika terjadi sengketa antara pengguna jasa angkutan dengan pemilik jasa angkutan. Sehingga dengan demikian maka semua pihak yang menggunakan jasa angkutan ini dan pemilik jasa angkutan akan mendapatkan hak dan kewajibannya secara utuh. Saya kira demikian yang boleh disampaikan. Yang secara umum apa yang sudah kita sampaikan ini boleh dibaca dalam buku Hukum Dagang Maritim ini. Demikian, terima kasih. Selamat membaca, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.